Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Afali Fiandri dari SMK Negeri 1 Bawang, program studi Teknik Elektronika. Di sini kita akan belajar bareng tentang mengoperasikan mesin SSCNC dengan software SSCNC tentunya. Di sini dan juga kita akan mengerjakan beberapa job sheet. Di sini kita akan mengerjakan job sheet nomor 2 dengan hasil akhir seperti yang ada di layar. Di sini juga terdapat program G-code yang akan kita inputkan di aplikasi SSCNC, dan juga di sini terdapat tool yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SSCNC. Kita minimize, terus kita masuk ke SSCNC. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih type mesin yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan GSK 928 TC. Kita run saja. Nah, tampilan awal dari mesin seperti ini. Yang harus pertama kita lakukan adalah menyalakan mesin. Menggunakan tombol hijau yang ada di sini, kita klik, maka mesin akan menyala. Kemudian kita masuk ke menu view, kita pilih 2 dimensi view. Oke. Lalu kita masukkan workpiece atau benda kerja. Di menu workpiece, stock size. Nah, kita harus menyesuaikan dengan job sheet. Di sini diameter 22 dan panjangnya 80. Kembali lagi, kita input. Untuk menginput atau menambahkan, kita masuk ADD. Nah, di sini kita di 22 dan panjangnya 80. Oke, kita oke. Nah, kita tekan dulu di sini, pilih dulu sampai biru, baru kita oke, maka akan muncul. Kemudian kita akan memilih tool yang akan kita gunakan. Kita masuk ke machine operation, tool management. Nah, kita juga harus menyesuaikan seperti job sheet. Tool nomor 1. Kita pilih tool nomor 1, lalu ADD to tool turret, tool station nomor 1 ya. Kemudian kita oke, maka akan muncul tool di sini. Oke, kemudian kita akan melakukan jog. Ini wajib dilakukan karena jika ini tidak dilakukan maka program akan error atau nanti pembubutannya gagal. Oke, kita pilih menu X dan Z. Setelah sudah, kita simulasikan atau kita jalankan spindle, maka spindle akan berjalan. Kemudian kita ke machine operation untuk melakukan repeat. Pilih repeat position, pilih yang bawah. Oke, maka tool akan berada di depan benda kerja. Nah, kemudian kita akan menentukan titik koordinat. Di titik koordinat kita melakukan 3 langkah. Yang pertama menggunakan input, yang kedua langsung menentukan titik, dan kemudian menekan cycle. Yang ketiga juga sama. Oke, kita masuk yang pertama, kita tekan input Z0, enter. Oke, muncul. Lalu tekan input lagi X. Nah, X di sini masukkan diameter. Tadi diameter adalah 22. Oke, enter. Nah, langkah kedua kita langsung pilih X0, enter, lalu tekan cycle. Nah, maka tool akan pindah ke sini. Lalu kita tekan lagi Z0, enter. Oke, tidak ada perubahan. Nah, langkah ketiga kita jauhkan tool dari benda kerja. Kita pilih X100. Untuk ini opsional, mau berapa menyesuaikan benda kerja. Kita enter, terus cycle. Nah, maka akan menjauh dari benda kerja. Untuk Z-nya juga kita jauhkan 50. Enter, cycle. Nah, kalau posisi tool sudah berada di sini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan mesin dan tinggal masuk ke program. Kita pilih menu edit, lalu kita pilih input dan masukkan mau nomor berapa. Kita di sini nomor 02. Enter. Nah, di sini sudah ada program sedikit.
Kita hapus saja menggunakan panah, tanda panah. Kita backspace. Oke. Kita mengikuti job sheet. Nah, di sini pertama adalah G00 X100 Z150. G00 adalah gerak cepat spindle ke titik X100 dan Z150. Kita input G00 X100 Z150. Lalu kita enter. Kita backspace lagi, hapus. Lihat lagi. Nah, di sini M03 S1000 M08. Di sini M03 kita input M03 berguna untuk menyalakan spindle. Untuk S1000 adalah kecepatan spindle. Jadi spindle berputar 1000 rpm. Untuk selanjutnya kita M08. M08 ini berfungsi untuk menyalakan coolant atau cairan pendingin. Lanjut. Langkah 3, T11. T11 ini adalah tool station 1 nomor 1. Jadi T11 enter lagi. G00 X22 Z1. Nah, G00 X di sini ini diameter dari workpiece. Tadi kan diameter 22, jadi kita inputkan 22. Nah, Z-nya 1. Z1 ini bertujuan supaya tool ini berada di depan benda kerja. Jadi enggak langsung memakan, enggak langsung berdempetan dengan benda kerja. Oke, lanjut lagi. Di sini G71 X0 I0.5 K1 L6 F1. Kita inputkan G71 X0 I0.5 K1 L6 F1. Nah, F ini feed rate atau pemakanan. Jadi kalau F-nya 1 di sini 1 mm per menit. Jadi 1 menit hanya memakan 1 mm kalau di reliefnya. Nah, untuk L ini berarti banyaknya titik yang akan kita bubut. Nah, di job sheet ini kan terdapat L6. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 titik. Oke, lanjut. Untuk K dan I adalah coordinate of center circle atau titik tengah, dan ini X diameter seperti biasa. Kita lanjut lagi, enter. Nah, kita lihat job sheet lagi. Di sini G01 X0 Z0. G01 X0 Z0. Kenapa program awalnya G01 X0 Z0? Karena di job sheet ini awalnya lancip. Jadi kita harus menentukan titik di sini dulu, baru nanti kita ke sini. Oke, lanjut lagi G01 X10 Z-18. Kenapa X10 dan Z-18? Di sini karena diameter dari titik kedua yaitu 10 dan titik Z-nya 18. Kenapa min? Karena kita bergerak ke kiri, jadi min 18. Kita input X10 Z-18. G01 X10 Z-18. Oke, kita enter lagi. Di sini masih G01 X10 Z-30. G01 X bentar. G01 X10 Z-30. Jadi G01 ini untuk interpolasi gerak lurus. Nah, jadi untuk pembuatan yang lurus. Di sini kan lurus. Nah, masuk yang keempat. Di sini G02 X8 Z-34 R4. Jadi G02 di sini untuk membuat
cembung atau interpolasi gerak searah jarum jam atau cembung ya. Jadi G02 untuk membuat cembungan. Kita input G02 X18 Z-34 R4. Nah, R4 ini didapat dari di sini kan ada R4. G02 X18 Z-34 R4, enter. Kemudian kita masukkan sisanya G01 X8 Z-49 G01 X sebentar X G01 X18 Z-49 18 Z-49 ter P maaf 49. Kemudian yang terakhir G03 X23 Z-51 R2. Nah, G03 di sini bertujuan untuk membuat cekung. Jadi G02 untuk cembung, sedangkan G03 untuk cekung. Oke, kita input G03 X23 Z-51 R2. G03 X23 Z-51 R berapa tadi? R2. Nah, jadi kita bisa menghitung. Tadi kan ada di sini titik pemotongan ada 6. Kita hitung programnya harusnya sesuai 6. Jadi kalau menghitung program sehabis dari G71 ini baru kita hitung 1 2 3, 4, 5, 6. Oke, sesuai. Kita enter. Kalau program sudah selesai, maka kita masukkan G00 X100 Z150 sama seperti pas awal sebelum masuk program. Kemudian kita masukkan M05 untuk menghentikan spindle, M09 untuk mematikan coolant atau cairan pendingin, lalu M30 program selesai. Nah, sudah jadi programnya kira-kira seperti ini. Untuk menjalankan kita klik auto. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita cycle untuk menjalankan cycle. Nah, kan akan ada muncul peringatan seperti ini karena pintu dari mesin CNC ini belum ditutup. Kita tutup ada di menu sebelah kiri kan. Nah, kemudian kita cycle. Nah, maka akan berjalan. Kita tunggu dulu. Nah, hasil akhir dari program tadi yang kita buat adalah seperti ini. Coba kita lihat job sheet tadi. Nah, seperti ini. Sudah sama. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah untuk membuat job sheet 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.